Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Adinda Putri dengan NIM 211601110 ingin mempresentasikan materi tentang pengertian dan istilah HAM. Istilah hak asasi manusia yaitu terjemahan dari bahasa Prancis droit de l'homme yang artinya sama. Secara etimologi, hak asasi manusia dapat dipecahkan menjadi tiga, yaitu hak asasi dan manusia. Secara etimologi, yang pertama, etimologi hak berasal dari Arab, artinya bentuk tunggal. Yang kedua, etimologi asasi berasal dari bahasa Arab asasi, yang artinya manusia, berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu manu, berarti manusia. Di Indonesia sendiri umumnya dipergunakan istilah hak-hak asasi. Pengertian hak-hak asasi manusia merupakan alih bahasa dari istilah droit de l'homme yang lengkapannya berbunyi Declaration des droits de l'homme et du citoyen atau pernyataan hak-hak manusia. Warga negara Prancis. Hak-hak asasi manusia yaitu hak-hak yang dimiliki manusia sesuai kodratnya yang tidak bisa dipisahkan dari hakikatnya. Karena itu, HAM bersifat luas dan suci. Menurut KBBI, hak asasi manusia adalah hak dasar pokok yang dimiliki oleh setiap manusia. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia, yang sudah melekat pada manusia secara kodrat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diingkari. Pengertian dan pandangan tentang hak asasi manusia yang telah saya presentasikan ini memberikan gambaran tentang pentingnya penghargaan atas hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, karena hak itu melekat dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Wahyuning Tias, NPM 21160108. Di sini saya menjelaskan tentang hak asasi manusia menurut buku Pendidikan Kewarganegaraan. Macam hak asasi manusia berdasarkan buku Pendidikan Kewarganegaraan. Antara lain adalah 1. Hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi mengemukakan pendapat, hak memeluk agama, hak beribadah menurut agama masing-masing. 2. Hak asasi ekonomi antara lain hak yang memiliki sesuatu, hak membeli sesuatu, hak menjual, hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak, dan memiliki pekerjaan. 3. Hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan. Hak ini adalah hak persamaan hukum. 4. Hak asasi politik antara lain hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat serta hak mengajukan petisi dan kritik atau saran. 5. Hak asasi sosial dan budaya antara lain hak untuk memilih pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. 6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum antara lain hak mendapat perlakuan yang adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismayani, NPM 21160106, ingin mempresentasikan sejarah perkembangan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia secara kodrat. Pengakuan hak asasi manusia lahir dan keyakinan bahwa semua umat manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat dan hak-hak yang sama. Sejarah perjuangan, penghargaan, dan perlindungan hak asasi manusia telah tercatat pada awal abad ke-7 sekitar 624 yaitu Piagam Madinah atau Safiah Madinah. Piagam Madinah adalah bentuk kesepakatan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW atau Islam bersama komunitas Yahudi dan
ya, komunitas Nasrani dan Yahudi di Madinah atau Yathrib. Piagam ini dibangun untuk kehidupan dalam komunitas atau masyarakat negara yang pluralitis. Abad ke-13 menjadi fase digulirnya kembali perjuangan untuk mengukuhkan jaminan pelindungan hak asasi manusia. Pada tahun 1215, bangsa Inggris melalui Raja John Lakeland melakukan pendatangan Magna Carta sebagai usaha untuk melindungi hak asasi manusia. Baiklah, hanya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safrianul Hidayati dengan NPM 211601009. Saya dari kelompok 5 akan berpresentasi tentang hak asasi manusia dalam Pancasila. Langsung saja. Hak Pancasila memiliki 5 sila, yaitu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa dalam hak asasi manusia adalah hak untuk memilih kepercayaan masing-masing, kemudian bebas memilih agamanya masing-masing, karena di dalam Indonesia banyak memiliki agama, misalnya seperti Islam, Hindu, Kristen, dan yang lainnya. Kemudian sila yang kedua adalah kemanusiaan dalam beradab, mendapatkan keadilan di mata hukum dan bersikap adil dan membela kebenaran. Kemudian selanjutnya adalah sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia, menjamin bahwa setiap manusia berhak bergaul dan bersatu dengan tali persaudaraan. Kemudian yang keempat adalah kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak asasi manusia untuk setiap warga negara Indonesia berhak untuk bermusyawarah dan mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Kemudian yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu hak seperti saling menghargai orang lain dan memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Sekian presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra. Saya akan menjelaskan tentang penjabaran hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945. Berdasarkan kepada tujuan negara sebagai terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, negara Indonesia menjamin dan melindungi hak asasi pada warganya, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidup lain, berkaitan dengan hak asasi di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan agama. Adapun pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasal 28A. Yang kedua, pasal 28B ayat 3 dan 4. Yang ketiga, pasal 28C ayat 3 dan 4. Yang keempat, pasal 28D ayat 5, 6, 7, dan 8. Yang kelima, pasal 28E ayat 4, 5, dan 6. Yang keenam, pasal 28F. Yang ketujuh, pasal 28G ayat 3 dan 4. Yang kedelapan, pasal 28H ayat 3, 5, 6, dan 8. Yang terakhir, pasal 28I dan J. Macam-macam hak asasi manusia itu dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan sama dalam keadilan hukum dan pemerintahan. Yang keempat, hak asasi politik. Yang kelima, hak asasi sosial dan budaya. Yang keenam, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan, tata cara peradilan, dan perlindungan hukum.